Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana lisairi syuhuri sayyida wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa shifaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi 'azza wa jalla wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu mubasysyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadratal mukarramin muhtaramin, yang sangat kami taati, kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah, para sepuh bini sepuh, wabil khusus takmir masjid Raudhatul Falah, beserta seluruh jajaran pengurus yang selalu kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua, termasuk di hari yang sangat istimewa ini, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah. Kita masih diberikan waktu, kesempatan dan umur panjang, sama-sama bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan memasuki hari yang ke-29. Insyaallah nanti malam adalah malam yang ke-30. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, puasa Ramadan kita awal sampai akhir, termasuk amaliyah ibadah-ibadah yang lain, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang mendapat rahmat dan ampunan Allah, termasuk hambanya yang bertakwa kepadanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, puasa Ramadan mendidik kita agar senantiasa betul-betul mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seharian penuh sampai malam kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat puasa Ramadan, selalu ingat kepada Allah, sehingga kita bisa menahan diri dari berbagai macam yang dilarang oleh Allah ketika berpuasa, dari berbagai macam yang membatalkan puasa. Ketika di bulan Ramadan makan dan minum itu halal, namun ketika Ramadan di waktu siang hari kita dididik oleh Allah selalu ingat kepada Allah apapun dan dimanapun kita berada. Dan alhamdulillah sudah hampir sebulan penuh hal itu sudah kita lakukan, hadirin. Maka momentum yang sangat baik menjelang akhir Ramadan, ibarat sebuah pertandingan, kita sudah memasuki babak grand final. Napa Pak? Babak final. Masya Allah. Maka kalau kebiasaan Ramadan betul-betul kita tanamkan dalam diri kita, termasuk keluarga kita, dibawa selesai Ramadan tetap istiqomah sebagaimana Ramadan,
itulah yang dimaksudkan oleh Allah la'allakum tattaqun. Maka ukuran puasa itu berhasil atau tidak bisa dipandang ketika Ramadan saja, dinilai ketika Ramadan saja puasanya berhasil. Namun lihatlah, evaluasilah terutama diri kita, bagaimana ketika selesai Ramadan. Apakah tetap istiqomah jamaah? Apakah tetap istiqomah membaca Al-Quran, termasuk loman bersedekah? Karena Ramadan kita, puasa kita nggak akan sempurna hadirin, kata Nabi, sebelum kita diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Kalau kebetulan jenengan orang yang kaya sampai nisab dan haul berbarengan dengan Ramadan, maka waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat mal. Oleh karena itu Sayyidina Ali pernah mengatakan, laisal id man labisal jadid walakinnal id liman taqwahu wa ta'atuhu yazid. Yang dinamakan selesai Ramadan, kembali kepada fitrah, suci, dihapus dosa-dosanya oleh Allah, itu bukan orang yang pakaiannya baru. Pakaian baru penting digunakan untuk ibadah, karena perintah agama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu beribadah ke masjid, pakailah pakaian terbaik, perintah Allah. Pakaian terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak harus baru. Tapi bukan itu ukuran puasanya berhasil. Bukan kendaraannya baru, rumahnya baru, jabatannya baru, bukan. Apalagi ngapunten Pak, istrinya baru, bukan lagi. Bukan. Tapi orang yang berhasil kembali kepada fitrah adalah orang yang takwanya, taatnya selesai Ramadan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 185, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita pentingnya untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasulullah, dibuktikan dengan semangat beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dapat berkahnya Al-Quran, syafaatnya Al-Quran. Allahumma. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti merasakan kematian. Mati adalah hal yang pasti hadirin, cepat atau lambat. Datangnya tidak mengenal usia, tua, muda, kalau sudah waktunya siap nggak siap. Tidak mengenal tempat, jabatan, pangkat, presiden, dodolan legen, rakyat, pejabat, sama saja. Kalau sudah waktunya mati, mau nggak mau ya harus mati. Ketika orang mati, yang dibawa adalah amal solehnya ketika hidup di dunia. Maka mari dengan Ramadan kita diingatkan agar betul-betul mempersiapkan diri untuk hal yang pasti, yaitu datangnya kematian. Jangan sampai karena kesibukan ngurus dunia, kesibukan bekerja, kesibukan mencari harta, menyebabkan orang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang hanya sibuk bekerja, mencari harta, ngurus dunia,
ngurus rumah tangganya hanya karena untuk dunia, maka ketika mati sewaktu-waktu dia akan menangis, akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kematian kok tiba datang kepadaku ya Allah, padahal aku masih sehat, masih muda, hartaku masih banyak ya Allah. Kok sekarang mati? Kalau begitu ya Allah, berikanlah aku tenggang waktu, tundalah kematianku walaupun 1 menit 2 menit ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Itu loh harta saya, masih belum sempat saya sedekahkan, belum sempat saya masukkan kotak amal jariah di Masjid Radhatul Falah ya Allah. Shallallahu Sayyidina Muhammad. Nangis Pak. Ya Allah. Kadang-kadang pun siap nih di kotak amal jariah Masjid Radhatul Falah 100.000 untuk amal jariah. Alhamdulillah. 50.000 nggih BE nggih jajan. Sing 2.000 gawe parkir, kotake liwat. Yang dimasukkan berapa Pak? Pilihannya ada 3, 100.000, 50.000 atau 2.000. Tiyang nggih kula mriko 2.000 Pak. Lek mriki pripun? 100.000 nggih. Alhamdulillah. Ya itulah manusia para hadirin. 100.000 dibawa ke mall, ibu-ibu banyak apa sedikit Bu? Kok meneng kabeh medeni ya. 100.000 digoneng mall, digonengi Reni niku lho nggih. Saitik oleh opo ngoten nggih. Tapi ketika dibawa ke masjid ya Allah cek akeh ya Allah. Padahal sing digawa mati nggih niku sing disedekahne. Yang dimakan, yang dipakai hilang sudah, apalagi tidak dibuat untuk ibadah. Shallallahu Sayyidina Muhammad. Dan saya akan termasuk orang yang soleh ya Allah. Ketika puasa ikut puasa, sholat jamaah, qiyamul lail, baca Quran, zikir. Mintanya itu para hadirin. Maka beruntunglah kita oleh Allah masih diberikan panjang umur, saged ngelampahi ibadah. Sementara banyak di antara saudara-saudara kita yang diterangkan dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka yang telah mati inginnya cuma satu, hidup lagi untuk ibadah. Shallallahu Sayyidina Muhammad. Kita sangat beruntung ya Allah. Tasik diparingi panjang umur, diparingi gesang, kathik ibadah pisan. Masya Allah. Maka ibadah melatih kita agar betul-betul mempersiapkan diri untuk hal yang pasti. Jangan sampai urusan dunia melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah. Monggo ngurus dunia, tapi ojo lali kerjanya, rumah tangganya, kekayaannya adalah untuk mendekatkan diri sebagai sarana ibadah dumateng Gusti Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kata Allah sesungguhnya pahala sempurna akan diberikan atas amal kalian ketika nanti di akhirat hari kiamat. Jadi jenengan amal itu para rawuh, pahalanya kata Allah sempurnanya di akhirat bukan di dunia. Makanya orang itu memandang segala sesuatu jangan dari dunia. Iku wis ibadah wis poso, tapi kok ya melarat ae. Mboten masalah melarat, loro, sugih atau apapun itu sama saja iman dan gak iman. Cuma bedanya kalau orang gak iman itu sebagai siksaan, kalau orang beriman sebagai ujian. Itu aja bedanya. Tapi kalau dunia sama saja, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Tapi nanti ketika di akhirat, rahmatnya Allah hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ini pernah wonten Pak, seorang walinya Allah diuji hidupnya itu dalam kemiskinan, bertahun-tahun miskin. Walinya kuat, istrinya Pak protes,
Mas, Pak seprono sprene urip kok yang melarat. Iku lho tangga-tangga gelange emas kabeh, mbasan aku gelange kok karet kebiyen iku. Kok gak ganti-ganti. Lah ya apa, Dik? Sampean ndonga. Sampean kan dongane mandi waline Gusti Allah. Ndonga muga-muga paringi sugih. Ya wis, Dik, engko bengi tak ndonga. Delalah kersane Gusti Allah, Pak. Tidur. Istrinya juga tidur. Bermimpi diperlihatkan oleh Allah. Mimpinya orang soleh, rumangsane masuk surga bersama suaminya. Nah, di surga itu diberikan istana yang indah. Ternyata istana yang indah itu tidak sempurna. Di pojokan bangunan istana itu ada lubang. Sehingga apa? Kelihatan jelek. Omahe wis apik tapi growong. Nah, kemudian bertanya malaikat, iki lho dikai istana indah tapi kok malah gak indah. Lho apa? Growong. Kenapa malaikat? Lah ya itu yang kamu minta di dunia. Nah, dikasihkan. Padahal itu nanti untuk menyempurnakan di mana? Di akhirat sempurna. Tapi karena sudah kamu minta di dunia, yaitu hasilnya. Akhirnya Pak kaget bangun nangis memeluk suaminya. Mas, wis gak usah njaluk sugih, gak usah njaluk duit. Wis urip ngene sederhana aku nrimo Mas. Lho apa Adik? Aku rumangsaku diberatan oleh Allah masuk surga, masuk istana, tapi istanane napa? Growong. Soale wis dijaluk kabeh tenggene dunya. Selalu Sayyidina Muhammad. Faman zuhziha 'anil nari wa dakhala jannata faqad faz. Maka barang siapa yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga, dialah betul-betul orang yang beruntung. Ini termasuk logika Al-Quran, Pak. Betul-betul harus kita tanamkan kepada diri kita, termasuk keluarga, anak-anak kita. Karena banyak saat ini paham-paham yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diterangkan para ulama. Mengukur segala sesuatu hanya dengan harta. Napa namanya? Kapitalisme. Nah, niku nggih. Kabeh niku diukur karo duit sugih ngoten. Padahal agama tidak seperti itu. Orang yang dikatakan beruntung, selamat, bejo bukan karena dunia. Apa? Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Itulah orang yang beruntung. Termasuk kita oleh Allah diberikan anugerah bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini salah satu jalan kita meraih rahmat dan ampunan Allah, selamat saking neraka, mlebu swargane Gusti Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan dilandasi iman, dilandasi karena mencari ridhonya Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu dimaafkan oleh Allah. Lek dosane resik oleh ridane Gusti Allah, mendapat rahmatnya Allah, selamat saking neraka, masuk swargane Gusti Allah. Allahumma. Yang terakhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di dunia itu, kata Allah, hanyalah kesenangan yang menipu. Mari kita ambil hikmah dari puasa kita, Pak. Seharian penuh kita menahan lapar dahaga, apalagi kalau siang itu panasnya luar biasa. Menjelang sore, masya Allah, niku wis janjian, engko wayahe buka, kabeh tantekno. Nah, nggih, makanannya tak habiskan, minumannya ngombe sing sak parek-pareke. Nah, ngoten. Bahasan adzan berkumandang, masya Allah. Ternyata yang dimakan cuma satu piring, yang diminum cuma satu gelas. Itu pun terasa nikmat karena lapar. Kalau disuruh nambah lagi, lek jek enom Pak, paling pol nambah satu piring. Gini apa nggih? Lek pun sepuh pun mboten kuat. Gini apa nggih, Pak? Itulah dunia. Diingatkan oleh Allah, dunia itu cuma kesenangan yang menipu. Enake pas luwe enake mangan. Itu pun terbatas satu piring. Itu di dunia. Kalau di akhirat tidak terbatas. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nikmat yang abadi yang sesungguhnya adalah bukan dunia, tapi nanti di akhirat. Dicontohkan kullama rizqu minha. Jenengan makan satu buah, sak cokotan, rasanya nikmat, nyokot malih,
nikmatnya tidak berkurang, bertambah. Nyokot malih, bertambah lagi, nyokot malih, bertambah lagi. Itulah nikmat di akhir. Tapi teng donya luwe sak piring, tambah maneh setengah piring, tambah maneh 3 piring, 5 piring, mutah napa mblenger, Pak? Mblenger niku donya, Pak. Selare Sayyidina Muhammad. Wonten tenggene Sahih Bukhari, sahabat Ibnu Jabir bercerita, satu saat beliau mendapati Rasulullah di pasar. Kebetulan ada juga beberapa sahabat. Kemudian Kanjeng Nabi tiba-tiba mendapati ada bangkai kambing di pojokan pasar. Kemudian beliau dawuh, "Sahabat, siapakah yang mau membeli bangkainya kambing itu?" Kata sahabat spontanitas, "Ngapunten Kanjeng Nabi, itu kambing sudah jadi bangkai. Ya kami nggak mau beli." "Ya sudah, kalau nggak mau beli gratis bawa pulang." Kanjeng Nabi jangankan dikasih, wong itu masih hidup aja kami dikasih nggak mau. Kenapa? Kambingnya cacat. Nggak mau Kanjeng Nabi. Maka kata Nabi, "Demi Allah wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah keburukan dan kehinaan dunia di sisi Allah, di hadapan Allah lebih hina dan lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat ini." Masya Allah. Selalu Sayyidina Muhammad. Mangane ngapunten Pak, kok ana wong kok gegeran masalah urusan donya niku berarti gegeran rebutan batange wedhus. Masya Allah. Wong batange wedhus kok direbutno sampai tukaran gelut. Ana wong kok korupsi sampai 190 triliun niku dhuwit napa godhong, Pak? Niku berarti nglumpukno batange wedhus sak ngoten niku. Ya Allah, kok cek nemene Pak batang wedhus kados ngoten. Itu kalau hartanya tidak digunakan untuk ibadah, mendekatkan diri pada Allah, bantu masjid, bantu fakir miskin, anak-anak yatim yang tidak mampu, janda-janda yang sepuh-sepuh tidak mampu, yang tidak bisa sekolah dibiayai, TPQ, pondok pesantren, duit gamel ngoten niku, maka hartanya betul-betul mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atik kok dilumpukno tok mawon. Nggih, depositone diseleh ngisore bantali niku mboten digunakan untuk sedekah, ibadah lan sebagainya, maka berarti sama dengan nglumpukno batange wedhus. Naudzubillah min dzalik. Mari, Ramadan sudah menjelang akhir para rawuh. Latihan sebulan penuh sudah kita lakukan. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita tetap istiqomah, bahkan lebih meningkat lagi amal soleh kita. Allahumma, muga-muga diparingi panjang umur, sehat lahir batin. Yang dalam kondisi sakit ya Allah, mugi-mugi diparingi enggal waras ya Allah. Yang mungkin mudik semuanya saudara kita paringi lancar, paringi selamat ya Allah, bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا عزيز يا عليم يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا
وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yu painten dodolan ketupat ngarepe gapura. Cekap semanten atur kula wonten lepat nyuwun sepura. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma